Banat TV. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in 'ala umuri dunya waddin. Allahumma shalli wa sallim 'ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Nawayna ta'alluma wa ta'lim, tadhakkura wa tadhkira, nafa' wa intifa'. والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء بقربه ومجده منه سبحانه وتعالى. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا حلالا طيبا وعملا متقبلا. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشى ومن عمل لا يرفع من دعاء يستجاب لها. اللهم اغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بتقوى برحمتك يا أرحم الراحمين. Fawasil Syekh Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad, beliau mengatakan faslun wa yanbaghi an yakuna laka wirdun min at-tafakkur fi kulli yawmin wa laylah tu'ayyin lahu sa'ah wa sa'at wa ahsan al-awqat litafakkur afragha wa asfaha wa ajdaraha fi huduril qalbi jawful lail. Beliau Al-Imam Al-Haddad mengatakan, hendaklah bagi kalian, bagi kamu, untuk juga memiliki wirid selain sebelum yang sudah kita bahas, wirid membaca Al-Quran, wirid berzikir, wirid menuntut ilmu, ya, juga diantaranya yang perlu untuk kita sisihkan, dan ini yang paling penting malah adalah kita menyisihkan waktu kita untuk kita bertafakkur, memikirkan, mengingat, memandang apa yang telah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, baik pada diri kita maupun apa yang ada di sekeliling kita. Fi kulli yaumin wa lailah. Ya, di setiap hari kita bertafakkur. Hendaknya kita punya masa untuk kita bertafakkur. Tu'ain lahu sa'ah aw sa'at. Terserah mau beberapa jam atau bebas, tapi minimal adalah masa yang kita gunakan untuk bertafakkur tersebut. Wa ahsanul awqat, kata Imam Al-Haddad, waktu yang paling baik untuk kita bertafakkur itu dan yang paling bagus adalah untuk untuk mendapatkan hati yang hadir adalah di malam hari, di tengah malam. Ya, karena di tengah malam itu biasanya orang banyak tidur. Orang banyak yang tidak sadar, orang yang banyak lagi sedang ngorok. Kita bangun, biasanya pun keramaiannya kurang, nggak terlalu ramai seperti di siang hari. Kebisingannya juga berkurang, sehingga lebih mudah untuk kita bisa fokus di dalam kita bertafakkur kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa'lam anna salahat dunya wad din mawqufun ala sihhati tafakkur. Kata Imam Al-Haddad di sini, ketahuilah baiknya dunia dan akhirat kita itu sangat bergantung dengan bagaimana bagusnya kita ketika kita bertafakkur. Wa man udiya haddahu minhu akhadha bi haddin wafir min kulli khair. Maka orang yang diberikan hadd, bahagian daripada bertafakkur ini, hendaklah dia bersungguh-sungguh dan ambil bahagian ini agar untuk mendapatkan segala kebaikan. Waqad warada Nabi, waqad warada fil athar, ada hadis atau ada asar yang mengatakan tafakkur sa'ah khairun min ibadati sanah. Kita bertafakkur sesaat itu lebih afdal dibandingkan kita beribadah 1 tahun penuh. Sesaat kita bertafakkur, kita renungkan diri kita. Kita lihat apa yang ada telah kita lakukan, sembari kita merenung apa yang ada di sekeliling kita, ciptaannya Allah Subhanahu wa taala. Sembari juga kita melihat bagaimana keadaan hati kita tafakkur kepada Allah. Ya Allah, hati saya kotor, ya Allah bersihkan hati saya. Kita bertafakkur melihat bagaimana kesempurnaan yang Allah berikan kepada kita. Pikirkan semua nikmat yang Allah telah berikan kepada kita. Nikmat kita masih dikasih nafas, ya, nikmat kita masih dikasih mata oleh Allah,
nikmat kita masih dikasih mulut untuk berbicara oleh Allah, nikmat kita masih diberikan telinga untuk kita bisa mendengar, ya, nikmat segala apapun, nikmat kita punya rumah, nikmat kita punya atap, nikmat kita punya tempat tidur, nikmat apapun kita tafakur. Nah, sesaat kita tafakur dengan apa yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita renungi, maka dikatakan itu lebih afdal dibandingkan kita beribadah 1 tahun penuh. Bahkan di dalam riwayat yang lain mengatakan khairun min ibadati sittina sanah. Di riwayat lain dikatakan lebih afdal kita tafakur sesaat dibandingkan kita beribadah selama 60 tahun. Ya. Kenapa? Karena tafakur ini adalah asal daripada semua amal. Ketika kita bertafakur, kita merasa, kita merenungi bahwasanya untuk siapa kita beramal, apa hakikatnya tujuan kita beramal, kepada siapa kita menghadap. Nah, sebab itu dikatakan man arafa nafsa arafa rabbah. Orang yang kenal sama dirinya, maka dia akan kenal Tuhannya. Tafakkar fi khalqillah wala tafakkar fi dzatillah. Tafakkurlah kita dengan makhluknya Allah. Jangan sekali-kali kita tafakkur dengan zatnya Allah. Coba Anda bayangkan, kita coba ya, renungkan sesaat. Pejam mata kita lihat, ya Allah, begitu sempurnanya Allah menciptakan semua yang ada di muka bumi ini. Ini masih ada di muka bumi, belum yang ada di langit. Allah ciptakan matahari, kita bisa hidup dengan matahari. Allah ciptakan hujan yang barusan turun juga sebagai sandaran topangan hidup kita. Kita membutuhkan hujan. Di malam hari Allah ciptakan, Allah keluarkan bulan yang juga kita membutuhkan kepada bulan tersebut. Semuanya rapi dibuat sama Allah. Ya. Tidak ada yang ada di langit itu saling bertabrakan. Padahal kalau kita melihat bintang-bintang yang ada di langit itu cukup banyak, jumlahnya jutaan, tapi nggak ada, rapi semua dibuat sama Allah, nggak ada satupun yang nabrak. Coba kita pergi ke jalan, mobil yang nggak sampai jutaan, baru ribuan, sering ketabrakan. Manusia, ya Allah rapi. Pas, setiap hari waktunya itu nggak akan meleset. Matahari itu terbenamnya jam berapa udah rapi. Nggak akan meleset di Indonesia ini, matahari itu terbenamnya jam 11 malam, nggak ada. Jam 6:30 udah mulai terbenam, itu matahari udah mulai hilang. Matahari hilang barulah mulai timbul bulan. Tanggal-tanggalnya juga rapi. Ya, kalau di awal-awal bulan atau di akhir bulan, bulannya gelap. Ketika di pertengahan bulan, setiap pertengahan bulan, bulannya kembali terang, penuh. Kita tafakur pada diri kita. Allah kasih nafas kita rapi, ya. Oksigen yang telah Allah berikan itu nggak sampai nyebar kemana-mana. Beda sama oksigen buatannya manusia itu. Kalau kita pakai ventilator, kita pakai ventilator, itu kalau kita masukkan ke hidung kita, oksigennya masuk ke hidung. Tapi kalau kita buka, nyebar kemana-mana itu oksigen. Tapi oksigennya Allah enggak, rapi, bisa kita hirup semuanya. Dan gak ada orang yang berebutan ngambil oksigennya orang, gak pernah. Semuanya dibagi rata sama Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kita harus perhatikan kalau kita di-scan badan kita, ada jantung, ada paru-paru, ada ginjal, ada usus, ada lambung, semuanya rapi, punya kerja masing-masing. Siapa yang bisa menciptakan ini kalau bukan Allah? Siapa yang bisa ngatur semua pergerakan ini kalau bukan Allah? Kita
Kalau misalnya buat robot ya, itu paling satu orang itu bisa mengendalikan satu robot. Kalau udah ada 2 robot, dia akan kebingungan cara mengendalikan 2 robot secara bersamaan. Tapi ente bayangkan, yang kendalikan semua makhluk termasuk kita manusia yang jumlahnya 7 miliar sekarang ini, itu yang mengendalikan cuma satu, Allah. Caranya itu gimana? Rapi semuanya dikendalikan sama Allah. Yang kita baru satu aja udah kebingungan mau kendalikan robot. Kita yang buat itu robot, kita mau kendalikan satu aja udah kebingungan. Kalau 2 udah selesai, 3 apa lagi? Jadi 7 miliar manusia belum sama hewan. Ya, dibayangkan semut itu berapa juta, berapa miliar jumlahnya itu. Hewan-hewan yang lain, tumbuh-tumbuhan, siapa yang bisa kendalikan ini semua dalam satu waktu? Kalau bukan Allah. Dan itu rapi semua dibuat oleh Allah. Walihada ketika disebut man arafa nafsah arafa rabbah, orang yang kenal dirinya maka kenal Tuhannya. Kenal ketika dia sadar kalau semua apa yang ada pada dirinya ini adalah titipannya Allah. Kenal dia sadar apa yang ada pada dirinya ini adalah semuanya itu dikendalikan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan dia mengenal akhirnya tubuhnya ini atau dirinya ini adalah orang yang lemah, nggak bisa mengendalikan dirinya sendiri. Maka dia mengetahui bahwasanya ada zat yang maha kuat, ada Tuhan yang maha kuat, ada Tuhan yang maha hebat, ada Tuhan yang maha mengatur semua apa yang ada pada diri kita yang lemah ini. Makna daripada tafakkur sa'ah khairum min ibadah sana, tafakkur sesaat itu lebih afdal dibandingkan kita beribadah 1 tahun penuh. Karena di saat kita bertafakkur ini, kita semakin meyakini di dalam hati kita kebesaran Allah. Oleh sebab itu, efeknya adalah ketika kita beribadah, rasa yakin kita ketika ibadah, rasa khusyuk kita ketika ibadah itu lebih besar bagi orang-orang yang rutin bertafakkur kepada Allah, dibandingkan orang yang ibadah tapi tanpa pernah dia bertafakkur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya sama kayak kita lah, akhirnya ibadahnya ya udah, yang penting bergerak 4 kali, yang penting sujud, yang penting ruku, tapi nggak pernah peduli dengan siapa mau kita menghadap, kepada siapa kita akan mau menghadap, kepada siapa kita akan mau menyembah, nggak peduli. Tapi bagi orang yang tafakkur, dia sadar bentar lagi dia akan menyembah zat yang maha besar, zat yang maha esa, zat yang maha kuat. Oleh sebab itu akan menambahkan kenikmatan, kekhusyuannya ketika dia beribadah. Makanya tuh Sayyidina Ali Zainal Abidin Ibn al-Husain Ibn Ali bin Abi Talib wa Fatimah Zahra binti Rasulullah, cicitnya Nabi Muhammad namanya Sayyidina Ali Zainal Abidin, itu dikatakan setiap kali beliau selesai berwudu, habis beliau berwudu itu dilihat oleh orang-orang sekitarnya, wajah beliau itu pucat kayak orang ketakutan. Dan gak jarang itu bukan hanya pucat, sampai gemetaran tangan beliau, tubuh beliau. Ditanya, gimana? Kenapa kok setelah setiap engkau berwudu nampak wajahmu itu pucat gitu? Kata Sayyidina Ali Zainal Abidin, atadri baina yaday man agung. Diulang-ulang sama Sayyidina Ali Zainal Abidin, atadri baina yaday man agung. Apakah kalian tahu setelah aku berwudu ini, di hadapan siapa aku akan berdiri? Di hadapan siapa aku akan menghadap? Dimulai ketika berwudu, beliau bentar lagi mau sholat, sudah memikirkan bahwasanya kebesaran Allah Subhanahu wa taala, zat yang bentar lagi beliau akan menyembahnya. Oleh sebab itu, Al-Imam Abdullah bin Abbas, Sayyidina Abdullah bin Abbas, ketika menafsirkan ayat wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk menyembah Allah,
makna menyembah di sini adalah liya'rifun, mengenal Allah. Tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk mengenal Allah. Liya'rifun, kata Sayyidina Abdullah bin Abbas. Karena hakikatnya kita menyembah kepada Allah tujuannya untuk kita kenal sama Allah. Ma'rifah. Hakikat tujuan kita menyembah kepada Allah tujuannya adalah untuk supaya kenal sama Allah. Kalau kita sudah kenal sama Allah, maka segala apa yang diperintahkan oleh Allah akan mudah untuk kita kerjakan. Kalau kita sudah kenal sama Allah, segala larangan yang Allah perintahkan untuk kita jauhi, maka akan mudah untuk kita tinggalkan. Olehada Imam Al-Haddad menekankan di sini pentingnya untuk kita mengambil waktu kita sedikit untuk kita bertafakkur kepada Allah Subhanahu wa taala, namun tafakkur fi khalqillah wala tafakkar fi dzatillah. Tafakkurlah dengan makhluknya Allah, apa yang ada di sekeliling kita, jangan tafakkur dengan zatnya Allah. Kalau tafakkur dengan zatnya Allah, mikir, ini Allah sebesar apa ya? Allah tuh kalau punya kaki, kakinya sebesar apa? Stres ente, gila ente nanti. Lah kalau ciptaannya udah sebesar ini, ente mau nanya lagi gimana yang menciptakan? Mustahil. Olehada kita nggak perlu untuk memikirkan bagaimana bentuknya Allah, Allah punya tangan, tangannya gimana, punya kaki, kaki. Nggak perlu disebut, nggak perlu dibahas, nggak perlu dipikirkan. Karena memang bukan itu kita diperintahkan untuk memikirkannya. Kita diperintahkan untuk memikirkan apa yang ada di sekeliling kita terlebih dahulu. Wa qala Ali karamallahu wajhah, Sayyidina Ali bin Abi Thalib beliau pernah mengatakan, la ibadah kat tafakkur. Enggak ada ibadah yang lebih hebat, lebih istimewa dibandingkan tafakkur. Wa qala ba'dul arifin rahimahullah, sebahagian orang arifin mengatakan al-fikrah sirajul qalb fa idza dhahabat fala idha'alah. Tafakkur ini ibaratkan lentera bagi hati, lampu cahaya bagi hati. Kalau sudah nggak ada lenteranya, kita lampunya sudah nggak kita hidupkan di dalam hati kita, maka udah nggak ada lagi cahaya dalam hati kita itu. Untuk menghidupkan cahaya di dalam hati kita, supaya hati kita ini percaya, adalah tafakkur. Terus kalau kita nggak tafakkur, berarti nggak ada cahaya dalam hati kita. Ya. Wa majaril fikir katsira. Ya. Hal-hal yang harus ditafakuri, yang harus direnungkan itu banyak. Faminha, di antaranya wa huwa asyrafaha, yang paling afdal, an tatafakkar fi ajaib masnu'atillahil bahirah wa athar qudratihil batinah wa dhahirah wa ma batha minal ayat fi malakutil ardi was samawat. Yang paling bagus untuk kita tafakkurin adalah, yang untuk kita renungkan adalah tentang keajaiban-keajaiban akal makhluknya Allah Subhanahu wa taala yang Allah ciptakan. Yang tadi kita katakan, coba siapa yang bisa menciptakan matahari? Matahari itu siapa yang bisa menciptakan? Jutaan kilometer jaraknya dengan kita, tapi panasnya itu terasa. Kita ngidupin api, ya, paling di sini aja yang panas, di luar nggak panas. Allah ciptakan matahari, rapi itu. Setiap negara itu pembahagian mataharinya udah dapat, semuanya dapat matahari. Hatta yang di kutub utara, kutub selatan, mesti dapat matahari walaupun sebentar. Tapi rapi itu semua, muternya rapi. Ya. Kita ini belajar planet itu berapa? 9 apa 10. Selain planet ada lagi bintang-bintang, ada lagi meteor-meteor, ada lagi ini macam dan itu. Tapi semuanya rapi, bergerak pada posisinya masing-masing. Walihada, sayang sebenarnya bagi orang-orang yang belajar menekuni ilmu geologi misalnya, atau geografi. Dia hanya meneliti tentang benda-benda yang dia teliti, geologi, batu-batuan, geografi, tentang apa-apa yang ada di sekitarnya, tumbuh-tumbuhan dan lain-lain macamnya. Tapi dia tidak memikirkan siapa yang menciptakan kehebatan ini semua.
Allah ciptakan ada buah yang manis, ada buah yang asam, ada buah yang tak ada rasa. Semuanya warnanya rapi, semuanya lengkap dibuat sama Allah. Oleh karena, ayo coba kita tengok, apapun yang ada di sekeliling kita ini adalah ciptaannya Allah. Jangan hanya sekedar memandang dengan pandangan kosong.